Ya udahlah, kalau merit muda, kalau nggak cocok, ya 5 tahun harusnya kelihatan lah ya. Dia sendiri dia merasa kelihatannya ini tidak mungkin terselamatkan sudah. Waktu itu kan posisinya saya minta divorce dan dia udah ACC, dia udah oke. Pembimbing rohani saya yang pertama berkata gini, kelihatannya sulit ini sudah bertahun-tahun seperti ini ya, dan tidak ada perubahan. Bersama saya Agnes Maria, selamat datang di Kata Hati, biarkan hati yang berkata. Sahabat hati, hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan pasangan muda Adi dan Rosi. Nah, mereka ceria sekali, ya mendekati Valentine's, kita juga ingin tanya kepada pasangan muda yang sudah memiliki 2 anak putri ya. Boleh memperkenalkan diri, bagaimana Adi latar belakang keluarganya, Rosi. Saya lahir di sebuah kota kecil, Mojokerto, kemudian pindah kota Surabaya waktu saya SMA. Karena setelah lulus itu, saya mendapat kesempatan untuk meneruskan studi saya di Australia selama tinggal di sana sekitar 4-6 tahun. Lalu setelah itu baru pulang ke Indonesia. Nggak tertarik sama bule waktu di Australia? Waktu itu badan saya kecil sekali, jadi saya minder. Oh gitu ya. Jadi baru berkenalan dengan Rosi setelah sampai Indonesia ya? Ya, waktu itu saya merintis pekerjaan dan orang tuanya Rosi adalah salah satu supplier dari usaha saya. Oh, berarti mengenal Rosi dari dikenalkan gitu. Dikenalkan oleh orang tuanya. Bagaimana dengan Rosi sendiri? Kalau saya memang berasal dari Surabaya, sempat sekolah di Malaysia 1,5 tahun. Jadi waktu saya kembali ke Surabaya, itu memang sudah pacaran sama Adi. Saya menikah di umur 19. 19? Wow, ya. Kalau bunga itu sedang mekar-mekarnya ini, 19 tahun ya. Sementara waktu itu Adi usia berapa ya? Berapa? 8 tahun, berarti 27 ya. 27 tahun. Apakah memang itu satu cita-cita dari Adi, saya kalau punya istri, pingin yang jauh lebih muda, atau ada kriteria-kriteria apa? Enggak. Kalau umur sih waktu itu saya tidak terlalu berpikir ya. Tapi yang saya memang sudah punya angan-angan itu pengen punya istri yang punya sifat yang sanguin, yang ramai. Karena saya sendiri kan backgroundnya dari keluarga yang pasif. Pikir saya lebih baik kalau punya istri yang rame gitu ya? Dan bisa mengubah suasana hidup ya. Iya, iya. Nah, berarti Adi ini tipe yang tenang, cuek gitu ya. Kalau nggak diajak ngomong ya nggak ngomong. Benar ya. Berhari-hari didiemin bisa diem juga. Kalau didiemin karena marah nggak bisa. Tapi kalau diem aja bisa. Oh gitu ya. Jadi dari keluarga yang tidak diwarnai kehangatan ya, peluk cium enggak. Selamat ulang tahun. Enggak. Lalu kemudian konsultasi keluarga. Hampir nggak pernah. Oh, hampir nggak ada ya. Sementara dari Rosi, apakah dari keluarga yang akrab atau bagaimana? Ya dapat saya keramaian Bu, tadi kan cari yang ramai, begitu dapat saya terlalu ramai bingung dia. Jadi memang saya sendiri karakternya sudah ramai. Seperti yang dibilang tadi, dia cari yang sanguin, saya memang murni sanguin. Terus ditambah keluarga saya yang memang sangat mengekspresikan emosi, bukan dalam hal misalnya sayang apa segala macam ya, tapi lebih kayak misalnya kita lebih suka kayak protes. Kita terbiasa dengan pokoknya kalau kita nggak suka ya ngomong, dan lebih ke arah ke situ sih. Jadi kalau terbukanya itu bukan dalam hal kita terbiasa berpelukan terus saling ngomong I love you apa segala macam, nggak juga. Kalau hal itunya sama-sama pasif. Tapi kita apa ya, ngomongnya mungkin lebih ke arah emosional. Emosi yang pokoknya kalau nggak terima kita ngomong. Jadi kita kalau marah nunjukin marah, happy nunjukin happy. Tapi kalau menyatakan perasaan sayang apa segala macam itu kita nggak biasa. Kurang juga ya. Dalam hal itu sama Adi. Saya ingin tahu kenapa Rosi ini mengambil satu keputusan kok menikah usia muda sekali ya, 19 tahun. Sebetulnya kalau untuk nikah muda sendiri, saya dari dulu memang punya cita-cita nggak mau menikah terlalu tua.
Bahkan kalau misalnya standarnya itu umur 25, saya nggak pengen, menurut saya 25 itu memang udah terlalu tua. Cuman nggak pernah terbayangkan memang menikah di umur 19. Bayangan saya itu 21, 22, kayak gitu. Cuman memang saya punya cita-cita nggak pengen beda umur terlalu banyak sama anak. Jadi saya pengennya itu kalau anak saya besar, saya masih paling nggak bisa ngikutin dunianya dia dan nggak terlalu kelihatan berjarak gitu. Jadi kalau saya mau masuk dunianya anak itu nggak kesusahan, nggak ke-gap. Kedua, di sisi lain memang ya ini mungkin kurang terlalu betul juga. Memang saya pengen cepat-cepat keluar dari rumah. Oh gitu ya. Jadi begitu ada yang nampung ya udahlah. Oh. Rupanya ini juga ada salah satu alasan mungkin di rumah sumpek. Mungkin pernikahan ini bisa menjadi satu solusi gitu ya. Betul. Apalagi lihat Adi orangnya cool. Gitu ya kira-kira. Waktu itu saya sempat juga ya berdoa waktu itu. Saya bilang saya pengen dapat yang sabar kayak gitu kan. Soalnya saya tahu karakter saya ini kan emosinya meluap-luap gitu kan. Dari keluarga yang begitu juga. Jadi saya kalau bisa dapat yang sabar aja. Soalnya papa itu orangnya kan diam, sabar. Saya melihat di satu titik meskipun papa saya nggak sempurna, saya melihat kalau dapat orang sabar itu bagaimanapun masih lebih enak kayak gitu, dan untuk berumah tangga rasanya lebih stabil kayak gitu. Jadi ya memang dalam hati saya rindu untuk punya yang sabar. Jadi saya berdoanya minta sabar, tapi dapatnya sabar dan cuek, kurang lengkap kayaknya doa. Adi menikah di usia 27 tahun ya, sudah matang, sudah selesaikan pendidikan, lalu kemudian juga udah punya pekerjaan ya. Kira-kira ketika memasuki pernikahan dengan Rosi, itu dari sejak awal merasa, oh this is it, ini sudah pilihan saya yang tepat ini. Saya kan diam, cuek, ya biar di rumah itu ada yang cut. Kira-kira ketika Adi mengambil keputusan itu untuk menikah, apa sih yang ada di dalam benak Adi? Nah, ini yang sulit diungkapkan ya. Saya merasa tepat, tapi kalau tepat ya enggak juga. Saya flat-flat aja gitu ya. Ya menurut saya ini sudah oke. Ya sama seperti seorang beli kain itu jualnya orang India, dibaca, waduh, dikatakan ditanggung tidak luntur. Tapi waktu kemudian dicuci, loh kok luntur? Dia balik lagi ke si penjual kain. Loh katanya ditanggung tidak luntur. Iya, saya kan orang India, bacanya bukan dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri. Luntur tidak ditanggung. Ya, memang kehidupan pernikahan ya, setiap orang saya kira nggak ada yang memiliki pengalaman menikah ya. Kalau itu adalah pernikahan yang the first time, pernikahan yang pertama, yang ada di bayangan adalah Valentine, kasih bunga. Ngomong-ngomong, menikahnya bulan berapa? Agustus ya. Untung jawabnya sama ya. Bareng. Jadi sempat menikmati Valentine juga. Sempat. Ya. Yang dilakukan oleh Adi gimana, Rosi? Dia nggak mungkin jawab, lupa paling udah. Iya, lupa saya. Lupa. Kayaknya kirim coklat ya. Kayak itu aku yang kasih kamu sih, keterlaluan. Oh iya. Jadi itu Valentine pertama kayaknya, terus dia kirim bunga. Waktu itu dia ada kirim bunga, dan itu memang dalam hidupku pertama kali aku terima bunga sih. Terus saya ada bikinin dia coklat waktu itu, jadi saya bikin sendiri. Kan kita pacaran cuma 6 bulan ya, terus abis itu kan tunangan, terus 2 tahun baru menikah. Waktu udah tunangan udah nggak ngerayain Valentine kayaknya, paling cuma makan. Nggak pernah, udah dapet nih ya. Jadi cuma sekali aja dapat bunga asli ya. Sudah heboh dan terkejut-kejut dengan yang didapat. Sampai bikin hatinya berbunga-bunga ya. Enggak Bu, waktu itu berduri Bu. Oh berduri? Loh, kenapa nih? Waktu tunangan tuh malah kita berantem terus emang. Jadi waktu tunangan tuh dinamikanya tuh up and down sekali, dan sampai ini 5 tahun pernikahan, sampai hari ini sih sebetulnya. Jadi waktu habis pacaran 6 bulan kan dilamar, udah gitu kan nggak boleh sama papa itu kan nikah langsung, jadi disuruh 2 tahun, soalnya itu kan 17 waktu dilamar, terus 2 tahun lagi itu kan umur 19 itu kan baru boleh nikah. Itu pun sama papa nggak boleh punya anak dulu, jadi 21 baru punya anak kan. Jadi ya mungkin baru mulai mengenal karakternya itu habis lamaran itu ya, sampai kecepit juga saya waktu itu, aduh kok kayak gini kok nggak
yakin ya ini. Hampir membatalkan nggak setelah pertunangan? Kalau dia kayaknya enggak, kalau saya tersering sih di kepala nih kayaknya kalung ini dibalikin aja deh. Cuman karena saya ini memang punya kesusahan komitmen, sehingga kalau nggak digitukan mungkin juga nggak nikah-nikah. Jadi waktu itu kan umur tahun itu kan kalau balikin kalung saya dari pihak cewek, pertama nama saya pasti jelek. Kedua nama keluarga pasti ikut, jadi saya merasa kayak menanggung nama keluarga kan. Gitu. Jadi membuat saya mau nggak mau ya sudahlah harus dijalanin. Adi bisa ingat nggak sumber pertengkarannya apa? Atau lupa ini? Melupakan Bu dan memaafkan otomatis itu kayaknya. Bukan amnesia ya. Bukan. Pastinya harus ingat supaya artinya bisa menjadi pelajaran. Dia expect sesuatu untuk saya memperhatikan dia, tapi saya enggak gitu misalnya. Kalau dari Rosi sendiri apa sumber pertengkaran itu yang bikin gergeten gitu apa? Sama sih Bu, sebenarnya dari pas pacaran sampai hari ini tuh sebenarnya sumbernya masih satu sih Bu. Lambat. Belum pernah berubah memang. Oh, tidak pernah Jadi berubah. kayaknya ini memang tanggungan Sudah seumur hidup pembawaan. ini kayak. Ya misalnya nyetir mobil, terus saya tiba-tiba melambat. Lambat sekali sih Bu, 20 km per jam Bu. Wow. Sahabat hati ya, kita bisa lihat di sini bagaimana perbedaan-perbedaan yang kecil udah bisa cukup memicu pertengkaran ya. Sekarang dari Adi, kira-kira melihat kekurangannya Rosi apa di awal-awal? Tolong dibikin Supaya baik-baik. adil dong. Saya dari awal tuh memang tipe keluarga yang menerima gitu ya. Jadi selama kalau pertengkaran itu sudah mereda, saya ya sudah kembali ke poin di mana saya zero lagi menerima gitu ya. Tapi yang mungkin yang mengganggu memang dia emosional orangnya, jadi gampang marah. Tetapi ketika dia sudah selesai marah, walaupun mungkin dalam hatinya belum selesai sebetulnya, tapi dia sudah nggak marah, itu buat saya sudah selesai. Jadi di Jadi pikirannya saya- Adi, oh sudah selesai Iya. nih. Ya, kira-kira yang paling sering minta maaf siapa nih? Saya, Oh, saya. Tapi percuma Bu, orang maaf Percuma. tuh harusnya tidak mengulangi lagi kan. Ini enggak, tapi diulang-ulang. Tobat kumat ya. Jadi iya, Tomat ya. itu kayak baju Bu, dicuci pakai lagi, cuci pakai lagi. Persiapan pernikahan aja sudah kelihatan ada pernik-pernik ya, pertengkarannya ya, karena perbedaan temperamen itu ya. Nah, sebelum memasuki pernikahan, apakah dari Adi dan Rosi ini kan tadi waktunya cukup sempit ya, hanya 6 bulan ya tadi ya. Untuk tunangannya ya. Oh, untuk tunangan Tapi 6 sampai bulan, menikah kan pacaran 2 tahun. 2 Total tahun. 2 tahun, Nah, ya. itu kira-kira berarti sempat Adi mengenal Rosi, masa lalunya gimana? Rosi mengenal Adi, masa lalunya. Itu sempat dilakukan atau tidak? Sempat. Sempat ya? Sempat Mungkin ya, bisa kita cerita diceritakan. tentang masa lalunya, sempat cerita gitu ya. Saya nggak pernah nutupi sih Bu, saya cerita semua. Tapi dia yang mungkin nggak terlalu cerita karena ya kembali lagi ke karakternya dia yang lupa kan. Iya. Atau harus dikorek gitu. Iya, jadi Terus saya yang ingat biasanya gitu. kepo, nanyain dia begitu. Tapi kalau saya sendiri nggak usah ditanyain, saya memang pertama orangnya suka cerita. Saya juga ngerasa nggak ada yang perlu ditutupin. Terus terakhir saya waktu itu berpikiran kalau memang mau masuk pernikahan ya lebih baik dia tahu semua. Oh gitu ya. Jangan sampai di tengah jalan tiba-tiba ada yang buka aibku begitu. Terus aku disidang di tengah pernikahan. Oh my god, no. Jadi istilahnya jangan sampai beli kucing dalam karung gitu ya. Iya. Udah semuanya terbuka, Rosi juga membuka dirinya apa adanya dan Adi bisa menerima ya. Iya. Nah, sekarang masuk pernikahan berarti menikah tahun 2000 berapa nih menikahnya? 2000 berapa? Tahun 2008 ya. Di mana Rosi berusia 19, Adi berusia 27 ya. Sempat honeymoon. Sempat. Nah, itu honeymoon isinya pertengkaran apa kemesraan? Kita malam pertama itu masih bertengkar sih Bu. Oh, gitu. Saya kalau capek itu emosi nggak stabil kan. Jadi uring-uringan gitu. Jadi kayak sensitif. Dan memasuki pernikahan sampai kemudian Rosi melahirkan 2 anak ya. Ya. Nah, apakah kemudian di masa penyesuaian diri ya di dalam pernikahan itu, apalagi dengan lahirnya anak pertama, nah kira-kira memasuki masa penyesuaian diri ini apa sih yang diharapkan oleh Rosi terhadap Adi? Biasanya orang kalau menikah gitu ya, berharap nanti masuk pernikahan pasti suami saya lebih baik, saya juga pasti lebih baik, apalagi sudah punya anak.
anak itu harus menjadi satu ikatan. Kira-kira yang terjadi apakah sesuai dengan yang diharapkan atau bagaimana? Sampai hari ini juga masih belum terjadi perubahan. Jadi sebetulnya pattern-nya itu sama, akarnya itu sama aja sih. Aku tuh kan cuma mengharapkan dia bisa lebih berekspresi gitu kan. Terus mengharapkan dia bisa memberikan support secara emosi, secara mental. Dengan Adi ini kan orangnya lebih ke solusi. Jadi kayak, ya masalahmu apa, kita cari solusinya. Biasanya memang sebagian besar pria begitu. Arahnya itu memang solusi. Kalau ngomong, oh jadi langsung solusinya bagaimana. Kalau perempuan kan ngomong belum tentu dia cari solusi. Didengarkan, diperhatikan, mungkin begitu ya. Nah, itu Rosi nggak dapatkan itu di Adi atau gimana? Kan itu kan memang teorinya begitu, tapi kan kita ini kan mengikuti kelas sebelum pernikahan apa segala macam, di mana kita sudah tahu perbedaan itu kan, sehingga kan harusnya kita ini membalanskan. Jadi yang saya rasakan itu adalah ya ini dari sisi saya ya, kalau dari sisi Adi sih mungkin sebenarnya juga sama. Saya sih merasa kok menuntut saya untuk mengerti kamu, tapi kamu tidak mengerti saya. Oke, nggak apa-apa, kamu tipe yang cuma bersolusi. Ya nggak apa-apa, ketika kamu begitu aku bisa terima. Tapi ketika aku membutuhkan supportmu, kenapa kamu nggak mau tahu dan berusaha? Di situ sih yang aku merasa kayak, ya sekali lagi jadi kayak tersakiti lagi gitu. Berarti kamu nggak ada usaha di situ. Tapi kamu nuntut aku untuk usaha, kayak gitu. Ya itu masalahnya terputar-putar gitu aja. Jadi masalahnya sebetulnya awalnya nggak ada yang terlalu signifikan ya? Dari awal udah signifikan, Ibu. 4-5 tahun pertama ya kita survive, tapi sebetulnya masalahnya ada tapi tidak terselesaikan. Saya sendiri baru mengerti hal relationship dengan suami istri baru beberapa tahun terakhir ini aja gitu kan, karena mengikuti kelas-kelas tentang relationship ya. Tapi waktu itu saya benar-benar nggak mengerti, jadi ya saya merasa apa yang saya lakukan sudah benar. Saya jadi maksudnya jadi suami juga nggak macam-macam. Selama itu saya lakukan, saya merasa benar ya, saya berpikir saya sudah benar gitu. Sekarang sadar bahwa saya kurang dalam hal perasaan. Apalagi saya sih merasakan waktu itu saya lebih banyak jadi membebankan dia untuk anak, tapi porsi saya ke hubungan suami istri berkurang. Jadi kurang lebih 4-5 tahun pertama, walaupun pertengkaran tidak berhenti, tetapi di pihaknya Adi merasa ya fine-fine aja lah, udah bisa selesai gitu ya. Dan padahal di pihaknya Rosi nggak begitu ya. Menumpuk luar biasa. Dan ditumbuk terus. Nah, apalagi mungkin kacamata orang luar ada pengaruhnya ya. Kalau dilihat, oh Adi dan Rosi, mereka akan bilang, oh ya kamu harus bersyukur Rosi, punya suami yang sabar, yang baik. Kira-kira begitu nggak Rosi? Iya, itu menyebalkan sekali. Dan aku melihat dia semakin kayak, aduh. Kayak pahlawan ya, padahal menyebalkan kan sekali nih orang. Ya, itu ada gejolak. Nah, ini yang seringkali memang di dalam hidup pernikahan ya, apa yang dilihat oleh orang luar, nggak pemain sama, itu ya, sepertinya justru sebetulnya bukan menolong pernikahan dari teman kita, tapi sebetulnya memperburuk. Seperti yang tadi Rosi bilang, menyebalkan. Apalagi kalau misalnya terjadi masalah, konseling, lalu ditanya gini, pasti orang, Rosi kamu yang harus sabar, ini yang salah kamu ini. Akhirnya saya nggak mau cerita udah. Tuh, udah gitu ya. Capek banget soalnya, kalau jawabanmu kayak gitu ya sudahlah, mending saya nggak cerita. Nah, sampai ada puncaknya di mana? Coba kita mau lihat ya, puncak di mana konflik yang memuncak seperti bom waktu itu duer gitu meledak. Nah itu biar sahabat hati juga bisa belajar ya, untuk kita melihat bahwa ternyata satu pernikahan yang awalnya dianggap baik-baik aja ternyata bisa memunculkan satu masalah yang fatal juga. Mungkin dari Rosi bisa cerita, dari Adi silahkan. Puncaknya, menurutmu puncaknya di mana? Buat aku setiap hari itu puncak soalnya. Sekitar tahun 2013 itulah. Jadi saya merasa hubungan kita semakin lama semakin renggang. Dia lebih banyak keluar dengan teman-temannya keluar. Berarti 5 tahun ya Adi ya? 5 tahun ya. Emang kata orang kan 5 tahun pertama itu seperti waktu krusial dalam pernikahan.
Tadi Adi bilang bahwa ada teman-temannya Rosi juga. Ada, kita bergaul erat dengan teman-teman ini juga. Pasangan-pasangan. Ya. Memang awalnya kita bergaul erat dengan komunitas yang positif ya. Kemudian tapi rupanya dalam kehidupan mereka juga, pernikahan, mereka juga punya masalah yang menumpuk juga. Dan rupanya juga... Yang menumpuk yang mana nih? Yang pria apa yang perempuan? Kalau dari kacamata saya yang perempuan, karena laki-lakinya tipe-tipenya sama-sama juga, seperti pasif-pasif gitu ya. Jadi Rosi punya teman-teman yang satu nasib gitu? Iya, tapi tetap Adi ini kayak unbeatable gitu. Jadi tetap meskipun kelihatannya senasib, tapi di mata mereka tetap paling penting mungkin. Iya, suamimu ini udah paling better dari suami-suami kita kayak gitu loh. Kalau suami-suami kita ini masih memang ada celahnya. Yang mungkin masih ikut orang tua, nggak mandiri secara finance, yang mungkin masih suka kenalan sama cewek lain, ini itu. Jadi suamimu ini udah paling sempurna dari yang kita punya, dan kenapa kamu masih protes lagi kayak gitu. Masih nuntut terus gitu ya? Iya, jadi buat mereka sama, kayak harusnya kamu itu bersyukur. Nggak ada alasan untuk kamu seperti kita. Sampai akhirnya saya merasa kayaknya memang saya yang bermasalah. Karena semua kan bilang saya yang bermasalah kan. Tadinya saya merasa nggak ada yang mengerti, sampai akhirnya saya juga merasa ya sudahlah, mungkin kayaknya memang saya yang bermasalah, dan kalau memang saya begini nggak ada yang mengerti, ya sudah saya cari solusi sendiri aja. Toh ngomong sama orang juga nggak ada yang paham. Untuk masalah Adi ini saya sampai akhirnya itu di titik yang saya malas cerita. Jadi saya ketemu sama teman, ya udahlah buat happy aja, kayak gitu, buat bantu ngelupain masalah. Kayak gitu. Ya karena memang kebetulan tipenya kita sama, suka nongkrong, nge-mall, suka keluar malam, clubbing apa segala macam. Ya jadi ya saya merasa ya teman itu. Bicara sempat clubbing, dunia malam gitu ya. Itu Adi tahu apa enggak? Tahu, waktu tahu itu ya. Juga. Dia ini malah tahu. Ketika kemudian pergi clubbing, dunia malam, kira-kira yang Rosi rasakan apa? Apa enggak rasa ada gejolak hati yang bertentangan? Saya dari dulu nggak pernah melihat dunia malam, orang narkoba, ngerokok itu sebagai orang yang jahat sih, Bu. Dari dulu saya melihat mereka itu sebetulnya kalian cuma lihat casingnya aja kayak gitu, tapi kalian nggak tahu apa yang dialami oleh manusia-manusia ini. Dan yang saya temui selama itu, ya emang saya tahu mungkin advice-nya mereka nggak baik ya, tapi sebetulnya mereka hatinya nggak jahat, begitu. Jadi saya cuma ngerasa ya, apalagi dengan orang-orang yang sangat beriman ya, ngomonglah yang punya iman yang tinggi lah, beragama apa segala macam, justru saya ngerasa kalian itu terlalu munafik kayak gitu loh. Aslinya kalian tuh pasti punya keinginan ini, cuman kalian menutupinya aja, memagari aja, tapi sebenarnya kalian tuh mau tapi nggak bisa, sehingga akhirnya itu sirik aja kayak gitu loh. Tapi di mata saya mereka ini nggak apa-apa. Jadi semakin kamu ngejudge saya dan teman-teman saya semakin defense sama kalian kayak gitu. Ya, menarik sekali ya, sahabat hati. Berarti di mata Rosi ini justru orang-orang yang ngedrugs, hidup dunia malam, mungkin free sex, narkoba, belum tentu mereka itu sejahat yang di pandangan masyarakat gitu ya. Dan memang begitu. Gitu ya, karena berarti Rosi sempat masuk juga ya, sampai ke dalam itu ya. Mungkin itu bisa menjadi satu pembelajaran juga ya, pengalaman sampai bisa mengatakan bahwa orang yang sudah sampai masuk ke dunia malam ini ternyata ya itu hanya casingnya aja gitu ya. Ya karena saya mungkin merasa juga banyak orang nge-judge saya ya. Jadi kan saya mikir saya ini bukan orang jahat gitu loh. Cuman karena casing saya modelnya mungkin kayak setan gitu, tapi kalian sukanya nge-judge yang oh ya kamu ini yang bad, suamimu udah baik apa segala macam. Jadi saya enak banget kalau ngeliat orang yang kayak itu gitu. Tambah semakin ingin ini ya, defense mekanismenya itu. Mungkin ya. Jadi saya semakin kayak orang-orang yang beragama ini lah. Iya, aku merasa kayak kalian ini ya sudahlah, tapi kan tiap orang punya pilihan sendiri-sendiri lah. Iya. Persoalan yang sudah sepertinya nggak ada jalan keluar, apakah Rosi pernah mengambil satu tindakan yang nekat gitu? Saya mau divorce aja. Memang dari menikah itu ini yang mungkin saya punya pemikiran salah ya. Saya pikir dulu ya udahlah kalau merit muda, kalau nggak cocok ya 5 tahun harusnya kelihatan lah ya. 5 tahun saya hitung umur saya masih 24. Aku pikir ya kalau cerai kawin lagi masih laku lah ya. Pikiranku waktu itu begitu sih, Bu. Kalau nggak cocok cerai aja, cari lagi. Kayak gitu. Jadi kalau awalnya sudah punya pemikiran itu, otomatis waktu menikah jadi kan punya rasa arogan itu ya, ngerasa masih muda kan. Jadi sudah prepare ya.
Maksudnya... Ya, itu plan B yang tidak disadari. Tuh, jadi kalau ngomong dari awal sudah punya pemikiran gitu, otomatis pas tengkar ya udah pasti sering ngomong. Sampai kalau dibilang dilakukan ya pernah juga. Yang paling nekat ya saya pernah keluar dari rumah tuh. Keluar dari rumah kan mama nggak seneng juga kan? Ya bodo amat, waktu itu udah nggak peduli lah. Mama toh dari awal juga nggak pernah di pihakku, ya sudah lah. Jadi Rosi berarti sempat kabur dari keluarga ya? Iya. Gitu ya? Awalnya mungkin bukan kabur, Bu. Iya. Cuman waktu itu saya yang memutuskan untuk sudahlah, kalau kamu nggak bisa berubah, kamu sementara di luar aja daripada mengganggu dinamika keluarga gitu loh. Tapi lama-kelamaan mungkin dia merasa lebih nyaman di luar dan menurut saya untuk beberapa waktu saja lah gitu ya. Dia menghukum, dia mempanisku gitu ya. Tapi ternyata keterusan gitu ya. Tapi kira-kira apa yang mendasari pemikirannya Adi ya? Udahlah, kamu kalau ini lebih baik jangan pulang dulu gitu ya. Satu, saya punya anak perempuan, 2. Buat saya pikir kalau kehidupan dengan seperti ini juga, terus ada teman-temannya juga, anak saya melihat gitu kan. Karena anak saya... Waktu itu berarti anak umur berapa ya? Tahun 2013 ya? 5 tahun ya? Dari dia masih umur 3, 4, 5 itu kan mulai bertengkar terus toh. Sampai saya akhirnya ngelahirin yang kedua juga ya. Ya, ini juga mujizat juga ya, bertengkar tapi bisa punya anak lagi ya. Up and down misalnya. Jadi waktu itu bertengkarnya tuh yang di puncak itu beberapa kali gitu, kayak naik ke puncak gunung gitu, ada puncak kecil terus tiba-tiba yang tinggi gitu. Jadi kan antara jeda itu kan sempat flat dulu. Iya. Terus jadi puncak lagi, flat lagi, terus jadi puncak. Pada waktu Rosi hamil anak yang kedua, ini anak saya yang kedua ini biar boleh membawa perdamaian lah dalam rumah tangga. Saya sih ngerasa harusnya setiap wanita kalau married pasti pengen punya lembaran baru lah ya. Kita kan pengen memulai kehidupan yang baru gitu kan. Tapi waktu lahir anak kedua itu kondisi kita tuh masih waktu belum itu stabil ya. Belum stabil, tapi lagi berkomitmen lagi untuk berusaha waktu itu. Makanya sampai keluar anak yang kedua ini. Tapi saya ngerasa susah, soalnya apa ya, dari sisi saya ini, saya melihat Adi ini susah banget gitu loh. Maksudnya kayak, ini orang nggak nangkep apa yang aku mau gitu loh. Susah sekali, kayak ibarat aku tahu dia usaha, tapi usaha yang dia kasihkan ke aku tuh mesti melenceng gitu loh. Kayak nggak tepat sasaran. Gitu ya? Jadi kalau saya itu nggak butuh butuh uang lah ya, kita hidup perlu uang. Tapi maksudnya saya tuh nggak butuh yang sampai fasilitas bagaimana. Ibarat kalau saya sayang sama kamu ajak saya hidup susah pun saya ini rela gitu loh. Saya itu cuma perlu ada tempat bersandar yang bisa mengerti isi hatiku. Saya tuh nggak perlu neko-neko kayak gitu loh. Tapi dia tuh nggak bisa ke sana, sehingga saya harus menutupi ke banyak hal, kayak misalnya fasilitas, terus dengan terutama makan ya, saya ini suka makan, jadi saya mesti larinya ke situ, teman-teman nongkrong apa segala macam, karena saya merasa dia nggak bisa memenuhi emosiku itu, padahal saya ini anggapnya, aduh gampang banget tuh sebetulnya tuh, untuk menyenangkan hati saya gitu ya. Iya, harusnya Pak Rosi nggak berusaha mengkomunikasikan itu kepada Adi? Sudah nggak usah ditanya lagi itu. Dia bilang, tolong ajarin saya. Saya itu sampai dari yang menunggu, karena berharap dia berusaha untuk mencari tahu, sampai akhirnya saya gamblang. Saya itu mau di A, B, C, D, E. Tapi dia memang nggak mampu. Sampai akhirnya di titik ini saya melihat, kayaknya kalau mau pertingkahan ini bertahan, ya saya harus menerima dia yang begini. Tadi kembali ya, setelah punya anak yang kedua ya. Tadi sempat yang Rosi meninggalkan rumah ini setelah ada anak kedua atau sebelum ada anak kedua? Saya minggat itu ada beberapa kali. Cuman yang paling lama itu setelah punya anak kedua. Jadi memang anaknya umur berapa? Waktu itu masih 6 bulan ya. Waduh. Jadi kan awal lahir itu, ya, 6 bulan. Waktu awal lahir itu kan saya punya komitmen pengen ngerawat sendiri ya. Ngerawat sendiri gitu. Jadi 3 bulan, 4 bulan pertama itu dari saya operasi melahirkan pulang itu saya jaga sendiri, nggak pakai suster. Yang kecil ini saya rawat sendiri kayak gitu. Saya mandiin, saya jemur sendiri. Terus saya masih ngurus diri saya sendiri juga. Saya masak obat buat saya sendiri segala macam. Jadi saya pikir waktu itu ya udahlah, saya pengen kalau jadi istri yang baik ini. Berarti agak kemauan susah. itu kuat sekali ya. Kuat. Saya ini kalau sama anak untungnya ya, saya nggak melampiaskan ke anak. Jadi saya nggak pengen anak itu jadi korban. Tapi rupanya tanpa sadar saya sudah mengorbankan anak saya. Pada saat anak umur 6 bulan ya, 6 berarti bulan. ya. Gimana? Apa hati Rosi nggak tersayat-sayat itu? Nggak kangen? 6 bulan itu kan belum bisa jalan ya? Masih still baby, mungkin juga
masih menyusui. Saya ingat hari ulang tahunnya dia yang pertama kayaknya aku nggak di rumah ya itu ya. Ya, sama teman-teman itu kayaknya itu. enggak, bukan. Oh iya, enggak di rumah, terus kemudian kita cari waktu lain Untuk makan. untuk makan aja, tapi setelah makan terus dia pergi lagi. Iya. Pasti pergi lagi. Cuman makan itu Ya aja. tersayat sih Bu, maksudnya yang paling bikin saya sedih itu memang kalau mikir anak ya. Terus akhirnya salah satu yang bikin saya balik pulang dan pengen memulai lagi dari awal tuh ya anak. Kayak gitu, saya sih nggak pengen. Jadi keluarga dari orang tua saya kan nggak sempurna ya. Secara emosi juga sebetulnya sama. Jadi mungkin karena saya tidak mendapatkan itu dari keluarga, saya itu meminta itu dari Adi kan. Jadi saya sih nggak berharap kalau anak saya mengalami hal yang sama kayak gitu loh. Saya merasa hidup seperti ini itu nggak enak kayak gitu kan. Jadi kalau sampai anak saya mengalami dan itu orang tuanya saya, aku rasa saya nggak bisa maafin diri sendiri kalau sama anak saya. Jadi saya untungnya itu saya nggak mau melampiaskan ini ke anak gitu ya. Jadi ya yang drive kuat untuk saya pulang itu memang anak sih. Ya, menarik sekali sahabat hati. Saya tadi menggarisbawahi bahwa ternyata apa yang diharapkan oleh Rosi dari keluarga lama ya, khususnya hubungan dengan orang tua, dia tidak peroleh. Makanya dia di umur 19 tahun menikah dengan harapan saya bisa dapat nih apa yang menjadi satu sumber konflik yang sebetulnya sudah ada di dalam dirinya Rosi itu jauh sebelum Rosi menikah seharusnya. Iya. Ya. Jadi rupanya di sini bagaimana pola asuh dalam keluarga sangat menentukan juga ya. Apa yang dirindukan oleh Rosi dari kehidupannya dia sebagai seorang anak sampai remaja. Nah, itu mungkin dia tidak peroleh dari keluarga lamanya. Sehingga masa pencarian itu terus mencari, kok nggak dapet gitu. Sampai menikah pun, lah suaminya cuma casingnya aja bagus ini. Yo isinya ya dalamnya ternyata sama gitu ya. Nah itu mungkin Rosi bisa ceritakan di dalam pola asuh orang tua, papa, mama yang lebih dominan siapa ya. Dan kira-kira perlakuan apa sih dari dalam diri mereka itu yang membuat Rosi ini ada satu rasa, mungkin ada rasa luka ya, yang sampai mempengaruhi juga memasuki dalam hidup pernikahan. Ya aku rasa harusnya semua itu kan berkaitan ya, antara karakter, pola asuh, saudara, pengalaman hidup, kita sekolah, temen, itu kan semua berkaitan satu sama lain sehingga membentuk kita yang sekarang kan. Tapi memang yang paling besar itu kan memang keluarga asal, karena begitu kita lahir kan ketemunya orang tua ya. Jadi kita taunya pokoknya ya harusnya orang tua itu yang menjadi tempat sandaran kita gitu kan. Ya saya memang sempat terjebak dalam alur itu ketika saya menyalahkan semuanya itu ke orang tua. Kayak gitu. Jadi menyalahkan masa lalu, menyalahkan orang tua saya. Tanpa saya mau memikirkan dari sisinya mereka, kayak gitu. Dimana mungkin mereka juga sebetulnya sudah berusaha yang terbaik, tapi mereka cuma nggak tahu caranya aja, kayak gitu loh. Jadi saya nggak mau tahu kan, namanya saya waktu itu juga masih umur berapa kan, egois sekali. Pola pikirnya pola pikir anak ya. Saya nggak mau tahu kan. Yang saya inginkan itu sebetulnya adalah saya tuh, ya itu tadi, yang saya inginkan adalah saya merasa untuk diinginkan. Begitu. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan Rosi di dalam keluarga tidak diinginkan? Jadi memang saya ini kan 3 bersaudara, Cece, kakak perempuan itu sama adik laki-laki. Ya memang dari saya pribadi merasa saya itu dibeda-bedakan kayak gitu. Saya merasa kasih sayang dari orang tua saya ke saya itu gak sama ke kakak saya sama ke adik saya gitu. Kakaknya perempuan? Kakak saya kan perempuan dan dia pinter dan memang orangnya lebih cenderung stabil. Kalau kakak saya yang pertama itu orangnya tegas dan tahu mau apa, jadi dia nggak mau hidup sembarangan. Dia harus hidup terencana untuk masa depannya dia, kayak gitu. Terus kalau adik saya kan cowok satu-satunya, jadi memang yang ditunggu-tunggu, kayak gitu. Jadi memang dari orang tuanya Rosi sangat menginginkan punya anak laki gitu ya? Ya betul. Ya kalau dibilang mungkin kalau dari bayi sudah punya isu itu ya, dimana waktu saya lahir papa saya itu memang kecewa kayak gitu, kok yang keluar perempuan kayak gitu kan, padahal yang ditunggu kan cowok. Yang pertama ya udahlah, maksudnya anak pertama mau cewek cowok boleh lah kayak gitu. Yang kedua kalau keluarnya
cewek lagi gitu. Jadi mama pun juga mungkin kecewa soalnya lihat papa kok kecewa. Jadi papa waktu saya lahir, mama tuh sempat cerita papa nggak ngeliatin mama sama sekali. Kayak gitu. Terus sampai akhirnya waktu mau ngelahirin adik saya itu dia nunggu papaku keluar kota kerja, baru dia cepet-cepet sama dokternya bilang dikeluarin aja ini anak. Kayak gitu. Supaya tahu kalau misalnya cewek lagi ya saya nggak tahu yang mikir apa, maksudnya mungkin supaya nggak kaget gitu kali ya. Kayak gitu. Jadi ya itu kalau dari masa bayi ya. Terus makin berjalannya waktu ya itu yang saya rasain sih. Saya nggak tahu ya, kalau dari mama kan selalu bilang mama nggak pernah beda-bedain, sampai suatu hari memang mama itu ngomong kayak gitu loh, kalau sama adikmu yang cowok kamu itu jangan protes, karena memang ya adikmu cuma satu yang cowok, jelas mama perhatiannya akan lebih ke situ. Kayak gitu. Ya sudah, jadi ya dari situ itu kan waktu itu saya sudah dewasa sih, saya cuman ya peneguhan aja lah. Tapi yang jelas itu perilaku sehari-harinya dari dulu itu memang itu sering menunjukkan bahwa mama itu nggak menginginkan saya kayak gitu. Terus dari papa kan sibuk kerja ya, jadi memang papa jarang hadir di rumah sih. Ya itu membuat saya merasa saya ini harus dilahirkan kalau memang orang tua saya sendiri itu nggak menginginkan saya kayak gitu kan. Ya itu ya mungkin itu yang membuat saya ngerasa pengen diinginkan kayak gitu loh. Nah ini waktu sebelum menikah kan sudah disampaikan ke Adi atau belum? Waktu itu kan belum sadar ya, ini kan sadar waktu kita sudah mulai belajar tentang karakter, terus tentang efek dari masa lalu untuk kita sekarang kayak gitu. Awal-awal belajar pun saya merasa, oh bener kan, berarti ternyata selama ini mama papa dan masa lalu saya itu yang andil paling besar dalam hidup saya. Jadi kalau saya sampai kayak gini itu salah mereka. Kayak gitu. Oke. Jadi awalnya memang tanpa disadari di dalam dirinya Rosi ini ada rasa penolakan lah ya. Tidak diharapkan, tidak diinginkan. Ya kalau orang Tionghoa bilang kok ciong gitu ya. Sama mama itu kayak kayaknya mama pernah waktu itu kan kita dulu dari agama yang masih percaya ramalan-ramalan gitu kan. Jadi mama itu sempat tanya, kok saya sama anak ini nggak bisa akor ya? Waktu itu masih kecil loh, padahal saya masih umur 4 apa 5 gitu. Terus pergi ke sana, terus yang suhunya itu bilang, oh ya ini memang kamu sama dia itu benangnya nggak cocok, kamu tuh ciong sama dia, jadi kamu harus ganti nama. Kamu harus ganti nama dengan nama yang baru, dan kamu harus salin nama barumu itu 1000 kali. Wow. Mama aku nggak telaten, jadi nggak selesai. Jadi mungkin karena nggak selesai ganti nama itu masih ciong kali ya. Terus sampai saya kan kalau istilahnya kan dikuepang gitu kan, supaya nggak terlalu aktif begitu, supaya anteng. Pernah alami juga upacara itu ya? Saya nggak sadar sih, mama aja yang cerita. Kan masih kecil memang sekali. Ada satu ketidakcocokan ya antara mama dan anak ini ya. Nah, oke. Saya tadi mengutip ya pernyataan mereka bahwa apa yang dialami oleh Rosi dan Adi ini baru mereka bisa menyadari di dalam satu proses pembelajaran gitu ya. Jati diri ya, karena saya lihat ya ada salah satu penyebab utama yang besar ya, sampai rumah tangga kayaknya sebetulnya nggak ada masalah yang besar, kecil-kecil, tapi sampai kemudian seperti bom waktu. Saya lihat itu adalah self-esteem ya, satu harga diri, nilai diri, gambar diri di dalam Rosi ya, yang mungkin sempat ada luka-luka, penolakan ya, dan yang lain-lain yang Rosi sendiri tidak pahami sebelum belajar itu. Oh, ternyata saya ini alami seperti ini, gitu loh. Demikian juga Adi ya, gitu ya kira-kira ya. Nah, itu kan satu proses sampai hari ini. Tadi kan Rosi bilang, ya Adi nggak berubah, nggak tiba-tiba jadi orang yang cheerful, penuh perhatian, suka peluk tiba-tiba. Nah, saya ingin mengetahui ya, tadi kan sempat berarti Adi pernah kasih ultimatum, udah kamu daripada nggak jadi contoh sebagai seorang mama gitu ya pada anak-anaknya, udah kamu nggak usah pulang dulu. Tapi tadi kan bilang kebablasan ya. Nah, ini gimana kira-kira sampai kemudian bisa kembali lagi? Kira-kira ada pengalaman apa ya, spiritual titik balik apa gitu, baik dari Adi maupun Rosi, sampai benar-benar berkata, wah saya nggak bisa ini, nggak bisa terus seperti ini. Kalau tanya kepada orang sih mereka jawabannya mungkin sama, cerai aja, udah nggak cocok,
Ya, istri juga mungkin sudah nggak jadi ibu yang baik. Ini juga penghakiman yang lebih berat lagi buat Rosi. Di sini mengalami satu judgement yang berat ya. Sementara Adi juga di rumah dengan 2 anak yang masih kecil-kecil, berat juga kan. Mungkin tanya kiri kanan, orang lain akan bilang, udah kamu nggak kurang-kurang, mendingan kamu cerai aja, cari istri yang baik-baik gitu. Nah, tapi saya ingin tahu bagaimana titik balik dari Adi. Adi kan kepala ya. Nah, itu saya mau tahu dari Adi. Lalu kemudian saya yakin itu kemudian berdampak kepada Rosi. Memang yang Ibu tadi ceritakan, ungkapkan tadi, memang saya dengar semua gitu ya. Ada beberapa orang yang sudah cari aja yang baru gitu kan. Toh kamu yang pegang uang. Memang pada waktu itu ketika Rosi keluar dari rumah, saya semakin cut gitu ya, fasilitasnya saya cut gitu. Termasuk supply uang juga. Dengan tujuan supaya dia balik gitu Dengan ya? tujuan supaya dia balik. Mobil juga saya tarik, keuangan juga saya cut gitu ya. Terus tapi ternyata dia memang survive di luar, semakin lama semakin survive gitu ya, dan semakin susah dikontak juga. Pada akhirnya itu susah dikontak gitu. Nah, waktu itu saya semakin lama semakin berat ya sebagai seorang suami dan papa, anaknya juga masih kecil, otomatis bingung, nggak bisa kerja juga. Setiap hari bekerja juga terasa nggak bisa pikir kerjaan gitu ya. Jadi saya jarang sekali ke kantor, jarang sekali kerja. Nah, baru akhir-akhir itulah saya mulai bisa terbuka dengan orang tua, mama ya, terutama mama, karena papa waktu itu dalam kondisi yang tidak baik kesehatannya, jadi cuma bisa cerita ke mama. Nah, baru waktu itulah saya baru bisa merasa cerita heart to heart gitu ya. Yang sebelumnya saya tadi cerita bahwa kalau sama orang tua ini enggak terlalu banyak hubungan gitu ya. Kalau yang kali ini malah membuat saya bisa banyak cerita. Kalau mama, dia menyerahkan pilihan yang terbaik ke saya. Apapun pilihanmu, mama akan tetap dukung. Kalau kamu mau menunggu, mama juga dukung. Kalau kamu mau berpisah juga mama dukung. Terserah yang di Adi gitu, yang kamu bawa dalam doa, apa yang saya rasakan dan saya mau putuskan, mama tetap dukung. Itu salah satu yang menjadi kekuatan saya, tidak terlalu maksa gitu ya. Jadi orang tua kan tidak terlalu memberikan pilihan. Bahkan masih bisa menerima mantunya yang sudah meninggalkan rumah, mungkin bersikap tidak setia juga. Ya, saya bisa bayangkan sih ya, mungkin kalau orang tua lain berkata, ngapain kamu harus pertahankan pernikahan seperti itu? Tapi ternyata kan Adi mendapat satu nasihat yang baik ya dari walaupun mama ya. Dalam hatinya sendiri dia merasa kelihatannya ini tidak mungkin terselamatkan sudah. Ini kelihatannya tidak mungkin terselamatkan. Nah, memang dalam beberapa waktu perjalanan 2013 sampai 2016-an itu saya ada beberapa pembimbing rohani gitu ya, yang saya sering konsultasi. Pembimbing rohani saya yang pertama berkata gini, kelihatannya sulit ini sudah bertahun-tahun seperti ini ya, dan tidak ada perubahan. Seringkali Rosi juga pergi dan tidak jelas dengan siapa, dan dia akhirnya berkata, sudah kamu berdoa saja. Tapi dia juga merasa tidak yakin juga ini, 1% aja ini mukjizat. Wow, maksudnya 1% bisa pulih itu ya. Jadi bikin down juga ya. Ya, bikin down juga ya. Saya ini harus ngapain ya? Saya sendiri dalam perjalanan waktu itu merasa juga dalam hati saya ya aneh juga, tapi juga merasa jengkel juga dengan pembimbing rohani saya yang di kota lain. Kita tidak pernah bisa ketemu ya, tapi cuman telepon waktu itu. Saya ingat saya telepon. Saya bilang, kalau menurut agama yang benar itu adalah mengampuni, ya saya menerima kembali, itu cukup berat. Kalau saya rasakan, saya merasa secara kekuatan saya capek juga sebetulnya. Tapi kok ada satu kekuatan kecil dalam hati saya kok sebetulnya masih kuat juga sih gitu loh. Kenapa ya kok saya kok masih ada kekuatan untuk menunggu gitu ya. Ya itu saya rasakan sih, tapi kecil dan tipis sekali gitu ya. Saya rasakan sebetulnya kalau saya ngomong enggak kuat-kuat banget ya,
saya berbohong dengan diri saya. Tapi ada satu kekuatan kecil yang saya merasa, oh saya masih mampu. Terus pembimbing rohani saya yang satu lagi berkata begini ya, apapun yang terjadi dengan kehidupanmu, jangan sampai kamu itu putus hubungan dengan Tuhan. Nah, hal itulah yang menjadi pegangan saya, oh iya ya, saya ini diciptakan oleh Tuhan, jadi saya harus kembali ke Tuhan lagi. Apapun yang terjadi, terkadang di luar kendali, tetapi jangan sampai saya lepas dari Tuhan. Akhirnya dari perkataan itu saya mulai menata hidup saya kembali. Ya sudahlah, sekarang belajar mandiri, mengatur anak-anak, mengatur rumah tangga, mengatur pekerjaan, saya usahakan semuanya sendiri. Yang tadinya memang saya sangat bergantung ya dengan Rosi, karena dia mengurus rumah tangga, anak-anak. Sekarang saya harus kerjakan semuanya dan harus atur semuanya sendiri. Lama-kelamaan mulai mandiri juga akhirnya. Tapi saya dalam hati tetap berharap dia pulang. Tetap berharap dia pulang. Saya tetap berdoa dia pulang. Dan saya pada satu titik mengambil keputusan begini ya. Ya sudahlah, saya akan fokus dengan anak-anak. Saya tidak mikir macam-macam. Saya berharap dia pulang. Andai kata dia tidak pulang pun, saya akan tetap fokus dengan anak-anak dan saya lanjutkan hidup saya seperti ini. Nah, sambil berusaha, saya terus berusaha kontak Rosi untuk pulang gitu ya. Yang dia mulai mandiri itu kayaknya dia udah mulai nggak cari juga. Oh, jadi sempat berpisah kurang lebih berapa lama? Sekitar 3-4 bulanan lah, itu susah dikontak ya. Kalau ketemu pun kita ada di rumah, Bu. Ketemunya di McDonald yang saya ingat gitu ya. Di tempat luar, terus kita ngobrol, habis itu kita keluar sendiri-sendiri. Saya juga nggak tahu dia tinggal di mana sekarang, nggak tahu. Waktu itu ya maksudnya, nggak tahu tinggal di mana. Cuman dia tetap mengajukan mau cerai. Akhirnya saya tetap menolak. Saya dari posisi saya akan Adi nggak mau pada waktu Rosi minta cerai, Adi nggak mau? Nggak mau, dan saya bersikap ya pasif aja gitu, nggak mau gitu. Ya. Wow, luar biasa ya sahabat hati. Kalau kita lihat, kalau saya menelusuri semua itu ada yang disebut faktor iman. Ya, sebetulnya kan dua-dua sudah nggak kuat. Rosi nggak kuat, ya mungkin di dalam kebebasannya ya, dalam tanda petik udah rasa bebas banget ya. Masa bodoh lah omongan orang, mau saya dicap apa, yang penting saya happy, kira-kira gitu ya. Saya bisa terlepas dari semua ini. Buktinya suami saya juga nggak cari-cari saya juga, mungkin kayak begitu. Cerai ya cerai lah, saya mau apa lagi, kira-kira begitu. Tapi tadi saya tanyakan ada satu faktor iman ya. Bagaimana ada mentor yang tepat yang kemudian berkata, apapun yang terjadi, jangan lupakan Tuhan. Tetap fokus utamakan Tuhan. Dan juga tadi peran ibu juga ya, paling tidak walaupun menyerahkan kepada Adi, tapi saya yakin kalau mamanya bilang, udah Adi, nggak usah pikir 2 kali, ceraikan istrimu. Wah, mungkin juga Adi sebagai seorang anak kan juga limbung juga. Tapi dengan satu sikap dari orang tua yang menurut saya cukup bijaksana ya, saya percaya bahwa Adi sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai suami, paling tidak ini satu benih yang kecil lah ya, bagaimana Tuhan mengerjakannya. Rosi pun pasti lah mengalami satu pengalaman yang spiritual ya, di mana dia berkata, ya udahlah, saya harus balik lah, saya nggak boleh kayak begini terus lah. Sebetulnya ngomong spiritual ya, dari dulu sih kan memang juga dari keluarga yang nggak terlalu kuat juga ya dalam sisi agama. Sampai hari ini pun mungkin kalau ditandingkan sama Adi ya, saya masih belum ada apa-apanya. Saya ini kan lebih human orangnya. Kalau Adi ini kan memang nggak terlalu human, tapi justru itu mungkin yang membuat spiritualnya bisa semakin kuat ya. Kalau saya ini meskipun tahu Tuhan itu ada, tapi saya tuh tetap perlu mencari sosok nyatanya. Nggak akan bisa merasakan sensasi disayangnya kalau nggak ketemu sosok nyatanya, begitu loh. Kayak gitu. Jadi kalau aku merasa sekarang mungkin aku ini kan punya isu di mana aku pengen diinginkan. Kayak gitu. Jadi dari keluarga asal aku merasa tidak diinginkan, aku mencari ke Adi. Ternyata sifat cueknya Adi itu malah membuat aku merasakan hal yang sama lagi. Kok ternyata dia ngomongnya sayang, ngomongnya kayaknya menginginkan, tapi tindakannya tidak menginginkan. Itu yang bikin aku tuh greget begitu. Jadi kayak
kamu tuh nggak sebegitu menginginkan aku, tapi malah kamu tuh mempersulit diriku sendiri. Karena dengan image-mu yang sempurna ini, terus dengan kekangan-kekanganmu ini yang nggak mengerti duniaku, jadi dia tuh selalu melihat temanku itu salah, apa yang aku suka salah. Persis kayak mamaku juga melihat kamu nih kalau cari teman kok nggak bisa yang betul bener-bener sih, padahal di mataku mereka ini nggak apa-apa kayak gitu. Seandainya aku mungkin kalau nggak terlalu dikekang, aku juga nggak akan terlalu rebel kayak gitu. Semakin kamu nolak temanku, aku semakin nggak mau lepas mereka karena aku merasa mereka yang menginginkan aku. Kalian semua lo nggak menginginkan aku, tapi teman-temanku ini menginginkan aku. Kalau pergi aku dicari, ya kan. Terus kalau misalnya aku kan rame kan aku ya. Jadi kalau nggak ada aku itu nggak rame apa segala macam. Aku merasa mereka menginginkan aku, sedangkan kalian tuh cuma mau aku ketika aku sempurna aja. Kalau kamu cuma mau aku sempurna aja, beli aja boneka, ngapain ada aku? Kayak gitu, boneka kan sempurna ya, robot itu bisa disetting kan. Terus pada saat aku keluar dari rumah itu, aku kan tahu Adi ini memang sebetulnya saya tahu dia sayang sama aku, cuman dia nggak tahu caranya aja. Tapi kan ya waktu itu kan saya benar-benar udah jengkel sekali kan. Saya juga modal imannya kecil. Terus modal pengetahuan secara kejiwaan, karakter, emosi juga nggak ada. Yang saya tahu pokoknya dia tuh sayang sama aku dan semakin saya dikekang, saya taunya cuma dia tuh menyayangi aku dengan cara menginginkan aku kalau aku jadi baik aja. Kamu nggak terima aku ketika aku kalau nggak baik kayak gitu. Semua orang ya bisa lah kalau kayak gitu ya. Ketika kamu baik kamu diangkat, ketika kamu jelek kamu dibuang kayak gitu. Jadi aku ngerasa ya aku semakin pengen lepas. Tapi di sisi lain di alam bawah sadarku ini kan aku pengen diinginkan. Jadi ketika dia terakhir bilang dia berusaha mandiri, dia itu mulai nggak ngontek aku, maksudnya nggak mencari aku seperti dulu. Di situ aku merasa wah ini kalau tak teruskan aku benar-benar kehilangan. Sedangkan aku tahu di dalam hati ya seharusnya itu ini keluargaku. Apakah Rosi waktu memasuki pernikahan mencintai Adi? Pasti ada sayang lah ya, nggak mungkin kalau nggak ada kan sayangnya. Penting ya. Kalau sampai sayang yang mendalam itu jujur aja saya nggak pernah ngalamin yang sampai buta cinta begitu, saya nggak pernah sih ya. Tapi saya sama Adi pasti ada rasa untuk saya ingin pengen sama dia dan menjaga dia. Cuman rasa sayang itu tertutup dengan kekecewaan demi kekecewaan begitu. Makanya itu kan bikin lebih sakit juga gitu loh. Maksudnya sampai saya itu akhirnya mencari lagi di mana arti cinta itu, karena cinta itu nggak ada udah, maksudnya saya nggak merasakan gitu loh. Ya kan yang ada hidup ini susah sekali untuk dijalani kan. Tapi titik balik sampai kemudian Rosi bilang ya udahlah. Ya itu ketika ketika dia udah mulai nggak terlalu cari saya tahu di sana saya tidak diinginkan kan. Tapi kan ini faktor penting dalam hidup saya, di mana saya nggak boleh main-main lagi karena waktu itu kan posisinya saya minta divorce dan dia udah ACC, dia udah oke, cuman bukan nggak ngomong iya mau ya, tapi dia udah nyerahin ke aku, kalau kamu mau ya ini surat nikah, kan kalau nikah itu adalah dari suami sama istri kan, betul. Yang istri itu dikasihkan saya, sampai hari ini surat nikah saya itu masih di pengacara, belum saya ambil. Berarti udah niat ya, benar-benar udah saya masukkan ya? Berkasnya, saya udah bayar pengacara waktu itu, dia udah nyerahin ke saya, jadi saya waktu itu tinggal kartu kebebasan ada di saya kan sekarang. Saya kan tipenya semakin dikekang semakin pengen lepas. Tapi kalau sudah di tangan saya baru benar-benar berpikir. Kayak gitu. Jadi waktu itu saya baru benar-benar mikir, ini kalau saya teruskan, saya bisa dapat apa yang selama ini saya kira mau. Atau saya kembali. Kayak gitu. Jadi ya karena saya sudah dilepas waktu itu saya mulai ada space untuk saya berpikir karena tidak ada pressure lagi kan. Keribelan saya menurun karena saya sudah bisa dapat apa yang saya mau. Terus ya di situ saya baru mulai bisa merasa di mana kalau saya jalan-jalan ke mall, karena kan itu nggak kerasa ya, kayak nggak sadar di alam bawah sadar itu pressure-nya udah lepas. Jadi kalau jalan-jalan ke mall, ngeliat keluarga, ngeliat anak-anak gitu, itu saya mulai ingat kayak gitu, kayak oh ya saya ini punya keluarga, saya punya anak, anak-anak ini butuh orang tua, kayak gitu. Terus mungkin hubungan suami istri bisa nggak sempurna, tapi anak-anak ini nggak boleh jadi korban. Kayak gitu, saya sih cuma berpikir itu. Jadi ada kesadaran seperti itu justru ketika istilahnya bola sudah ada di tangan Rosi nih. Kan dulu mah jangan cerai, kamu harus begini. Waktu Adi udah istilahnya berserah, inilah kamu kalau mau cerai ini suratnya, kamu urusan sendiri. Dan orang tua saya waktu itu juga udah terserah kamu lah, kayak gitu. Tapi jujur aja ya, kalau dari teman-temannya Adi itu bilang, udah kamu cerai aja, istri kayak gitu ngapain kamu pertahanin kan. Tapi dari teman-teman saya itu sebetulnya nggak ada yang sampai nyaranin saya harus divorce loh. Makanya di situ loh, saya kadang tuh melihat, yang ngasih tahu dia tuh loh, semua itu loh, imannya itu loh. Tapi saya yakin masih ada tadi orang tuanya,
Iya, Ada justru juga. karena dari pihak mertua saya itu tidak pernah ada pressure ke saya, Iya. meskipun saya tahu mereka kecewa, tapi justru yang paling menerima saya itu kalau saya lihat ya mertua saya itu tidak menunjukkan ekspresi kecewa atau apapun. Jadi saya ya cukup bersyukur dalam hal itu, saya punya mertua yang luar biasa ya. Iya. Kayak gitu. Tapi yang saya kecewa sekali lagi itu, yang ngasih saran ke dia itu semua itu image-nya itu jubah putih sekali kayak gitu. Jadi Iya. tapi saran yang dikasihkan ke suami saya malah udah kamu buang aja istri kayak gitu. Teman saya yang dibilang bejat lah, rusak lah apa segala macam, mereka bilang aku nih temanmu, aku nih pengen kamu bahagia. Tapi kalau kamu tanya aku jujur, aku rasa kalau kamu cerai sama Adi itu bukan solusi terbaik. Aku rasa kamu kembali aja. Iya. Tapi mereka selalu bilang, tapi ya aku ini kan Kembali, temen ya, iya. kayak gitu. Aku ya pengen lihat kamu bahagia lah. Jadi kalau kamu merasa bahagia dengan kamu cerai, ya aku pasti akan tetap ada di sisimu. Iya. Tapi kalau kamu tanya aku pribadi, rasanya eman loh kamu kalau lepas suamimu ini. Iya. Teman-teman saya semua bilang begitu loh. Iya. Tapi temennya dia itu, nyengkelin sekali. Aku semakin kayak, ih enak banget sih sama orang-orang. Ya, inilah kenyataan ya, bahwa seringkali kita berharap dari orang-orang yang mungkin pakai jubah, pakai label, beragama, justru seringkali sikap penghakimannya lebih kuat ya daripada orang-orang yang mungkin tidak terlalu, waduh, seperti apa ya. Tapi kalau kita lihat juga di dalam kitab-kitab suci, cerita seperti ini juga seringkali kita dapatkan ya. Pengalaman kehidupan mereka, jatuh bangun, bahkan menurut pengakuan mereka, perubahan 180 derajat pun tidak ada. Betul ya, dalam arti temperamennya harus seperti yang Rosi mau kan tidak ada. Saya yakin temperamen yang dimaui oleh Adi juga jangan bawel lah, jangan marahan, jangan emosi juga nggak ada. Pada akhirnya kitalah yang harus menerima ya pasangan hidup kita apa adanya. Saya rasa yang sempurna emang nggak ada. Jadi saya di titik ini, sekarang saya melihat tidak ada mungkin yang sempurna seperti yang kita mau. Karena sempurna menurut kita itu kan subjektif ya. Betul. Nggak ada patokannya. Tapi yang saya pegang sekarang itu faktor yang mempengaruhi kita di dalam hidup ini, ya yang saya pegang itu 3. Dimana dulu yang saya sangkal juga. Satu, iman. Memang faktor iman itu pengaruh sekali. Kita kalau nggak ada iman itu seakan-akan nggak punya tujuan. Karena kan dunia ini sangat mengecewakan ya. Kalau ada iman itu paling nggak kita tahu ada satu sosok tidak ada lain. kompas lah arahnya. Kalau ada iman itu kita tahu ada sosok lain ternyata yang menjaga kamu. Kedua, setelah kita punya iman, kita akan bisa naik ke next level, yaitu pengharapan. Karena dulu saya merasa saya hidup nggak ada harapan, karena saya nggak punya iman. Setelah saya punya iman, saya baru mulai mengenal yang namanya ternyata berharap itu masih bisa, kayak gitu. Meskipun mungkin suami saya nggak berubah, tapi banyak faktor lain yang menopang saya. Misalnya support system, terus teman-teman yang nggak sempurna juga, tapi saya tahu saya nggak sendiri dan saya selalu bisa berharap. Kayak misalnya sekarang Cece saya itu bisa dalam Tuhan, terus adik saya juga dalam Tuhan. Jadi saya tahu ternyata harapan itu masih ada. Terakhir yang saya pegang sekarang itu adalah yang paling besar dari semuanya itu adalah ya kasih itu tadi ya. Jadi ya dan itu yang saya pegang, iman, pengharapan, kasih, dan yang paling besar itu adalah kasih kan. Iman kita kepada Tuhan. Tuhan nggak berubah, manusia berubah-ubah ya. Hari ini ngomong ini janji, besok nggak ditempati. Dan yang indah ada pengharapan, yang terbesar adalah kasih. Baik, sahabat hati, kita sudah mendengar bagaimana pasangan muda dengan 2 anak ini. Tahun ini mereka sudah memasuki pernikahan 13 tahun. Ya, biarlah doa pengharapan kita sampai maut memisahkan. Amin. Mereka boleh betul-betul rukun dalam arti bukan tidak cocok lagi ya, tapi walaupun tidak cocok jangan cekcok gitu ya. Tetap bisa saling memahami, menerima. Temperamen Adi yang flekmatis tidak mungkin bisa berubah jadi sanguin tiba-tiba ya. Demikian juga temperamen Rosi yang sanguin juga tidak bisa berubah menjadi pribadi yang lain. Rahasianya adalah ketika kita menyerahkan semua kekurangan kita kepada Tuhan, kita tetap punya pengharapan dan semuanya diwarnai, diselimuti dengan kasih. Ada Tuhan, ada keluarga, ada pasangan hidup, ada anak-anak kita, ada masa depan
yang Tuhan sungguh percayakan kepada kita untuk kita kelola. Biarlah sungguh-sungguh kasih yang murni, kasih yang tidak menuntut, boleh mewarnai kehidupan kita. Baik, saudara sekalian, sahabat hati, terima kasih sudah mengikuti Kata Hati. Biarkan hati yang berkata. Saya Agnes Maria, kita akan berjumpa kembali di dalam Kata Hati yang selanjutnya. Bye-bye.